Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrani, NIM E 2019-1040. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Baik, saya di sini akan menyimak tanggapan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMBI, yaitu tentang peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah. Nah, langsung saja yang pertama, masa kekhalifahan Muawiyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah mendirikan Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Nah, yang kedua, urutan Khalifah Umayyah. Yang pertama, Muawiyah I atau Ibnu Abi Sofyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Yang kedua, Yazid I atau Ibnu Muawiyah pada tahun 60 Hijriah atau 680 Masehi. Yang ketiga, Marwan I atau Ibnu Hakam pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi. Yang keempat, Abdul Malik atau Ibnu Marwan pada tahun 65 Hijriah atau 685 Masehi. Yang kelima, Muawiyah II atau Ibnu Yazid pada tahun 66 Hijriah atau 686 Masehi. Yang keenam, Al-Walid I atau Ibnu Abdul Malik pada tahun 86 Hijriah atau 705 Masehi. Yang ketujuh, Sulaiman atau Ibnu Abdul Malik pada tahun 96 Hijriah atau 715 Masehi. Yang kedelapan, Umar atau Ibnu Abdul Aziz pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi. Yang kesembilan, Yazid II atau Ibnu Abdul Malik pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Yang kesepuluh, Hisham Ibnu Abdul Malik pada tahun 105 Hijriah atau 724 Masehi. Yang kesebelas, Al-Walid II atau Ibnu Yazid II pada tahun 125 Hijriah atau 743 Masehi. Yang ke-12, Ibrahim atau Ibnu Al-Walid II pada tahun 126 Hijriah atau 744 Masehi. Yang ke-13, Marwan II atau Ibnu Muhammad pada tahun 127 Hijriah sampai 133 Hijriah atau 744 Masehi sampai 750 Masehi. Nah, selanjutnya yang ketiga, pola pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hereditaritis, kerajaan turun-menurun. Yang ketiga, khalifah yang terkenal fanatik kearabannya. Yang keempat, kehidupan keluarga Muawiyah yang berkelimangan harta dan terisolasi dari masyarakat. Nah, selanjutnya yang keempat, organisasi pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, An-Nizamul dari An-Nizamus Siyasi, organisasi politik. Yang kedua, An-Nizamul dari organisasi tata usaha negara. Yang ketiga, An-Nizamul Harbi, organisasi pertahanan. Yang keempat, An-Nizamul Mal, organisasi keuangan. Yang kelima, An-Nizamul Qadar, organisasi kehakiman. Selanjutnya, keberhasilan pada para pemimpin pada masa Bani Umayyah. Abdul Malik, perbaikan di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum digalakkan. Ia memerintahkan penggunaan
bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan. Sebelum itu, bahasa Yunani digunakan di Suriah, bahasa Persia di Persia, dan bahasa Kitbi. Selanjutnya yang kedua, Abdul Aziz bin Marwan membuat alat pengukur sungai Nil, membangun jembatan, dan memperluas Masjid Jami Amr bin As. Yang ketiga, Hajjaj bin Yusuf melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Efrat ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Ia juga melarang keras perpindahan orang desa ke kota. Kehidupan ekonomi pun dibangun dengan memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran, dan ukuran. Nah, selanjutnya Al-Walid. Kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Ia mengumpulkan anak yatim, memberikan mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Bagi orang cacat, ia menyediakan pelayanan khusus yang diberi gaji. Orang buta diberikan penuntun, dan bagi orang yang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk orang kusta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan kesehatan. Selanjutnya, Umar bin Abdul Aziz melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkannya ke dalam Baitul Mal. Melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenang. Pajak dan yang dipungut dari orang Nasrani dikurangi. Jizyah atau diantaranya mereka dihentikan. Dengan demikian, mereka berbondong-bondong masuk Islam, melakukan perbaikan lahan pertanian, penggalian sumur baru, pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan bagi para musafir, memperbanyak masjid, dan sebagainya. Orang sakit mendapat bantuan dari pemerintahan dinas pos yang sudah dibangun sejak masa Khalifah Muawiyah. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.